Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan semuanya, hari ini kita membahas tentang digitalisasi dan keterbukaan informasi. Nah, rekan-rekan semuanya, berkenaan dengan digitalisasi dan keterbukaan informasi, bahwa kita sudah paham bagaimana peran digitalisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah, terutama berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat. Dan perlu diingat juga bahwa pelayanan kepada masyarakat itu tujuannya adalah bagaimana memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, sehingga digitalisasi ini terus dikembangkan, digitalisasi ini terus diupayakan oleh pemerintah, sehingga digitalisasi ini dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, saat ini kita berbicara tentang digitalisasi dan keterbukaan informasi. Salah satu contoh misalnya berbicara tentang keterbukaan informasi, kalau kita mau mencoba melihat bagaimana desa hari ini yang diberikan keleluasaan oleh pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan. Nah, pemerintah memberikan perhatian lebih kepada desa dalam 10 tahun terakhir ini karena desa diberikan anggaran yang cukup luar biasa fantastis yang disebut dengan dana desa. Nah, salah satu kewajiban pemerintah desa berkenaan dengan keterbukaan informasi ini, maka desa harus memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakatnya bagaimana atau berapa anggaran yang didapatkan dana desa ini dari pemerintah pusat dan dialokasikannya kemana saja. Dan itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, keterbukaan informasi secara offline-nya, secara manualnya, biasanya pemerintah pusat membuat baligo yang cukup besar, yang dipampang di tempat-tempat yang memang bisa diakses oleh masyarakat sekitar, masyarakat desa itu. Atau hari ini setiap pemerintah desa sudah mulai eh, membuat platform atau website atau pelayanan secara digital sehingga keterbukaan informasi berkaitan dengan dana desa ini bisa langsung diakses oleh masyarakat. Nah, rekan-rekan semuanya, kita coba lihat ini. Transformasi digital yang dilakukan pemerintah bukan hanya merubah layanan dari offline menjadi online, tapi juga idealnya adalah bagaimana mengintegrasikan seluruh aspek kebijakan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga memberikan dampak kemudahan yang dirasa oleh masyarakat dalam mendapatkan layanan akhirnya bahwa kesejahteraan masyarakat terwujud. Jadi rekan-rekan semuanya, transformasi digital ini, digitalisasi atau governance digital atau digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya sekedar dari layanan offline menjadi online saja, tapi idealnya bahwa semuanya terintegrasi melalui digitalisasi sehingga setiap pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dari pemerintah semuanya dapat diakses secara digital dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, mudah diaksesnya, cepat dalam waktunya, murah dalam biayanya. Itu idealnya. Sehingga di sini tadi idealnya bahwa dengan digitalisasi ini dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan terhadap masyarakat. Nah, salah satu aspek kebijakan pemerintah dalam memberikan layanan adalah aspek keterbukaan informasi publik. Ya, tadi salah satunya bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi seluas-luasnya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk berkaitan dengan anggaran yang digunakan oleh pemerintah. Jadi, keterbukaan informasi publik ini
menjadi salah satu kewajiban karena sudah diundang-undangkan dan sudah diundangkan di sini. Jadi, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi seluas-luasnya. Nah, jadi informasi publik itu adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya. Jadi informasi publik ini semua informasi, semua produk yang dihasilkan oleh pemerintah, badan publik, ya penyelenggara negara, pemerintah. Kalau di kabupaten itu ada dinas gitu, atau tadi yang Bapak sebutkan di situ ada pemerintahan desa atau pemerintahan kelurahan yang levelnya. Itu yang disebut dengan informasi publik. Nah, badan publik yang tadi disebutkan di dalamnya ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan atau APBD, terus atau sumbangan masyarakat atau luar negeri. Jadi badan publik itu dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan non-pemerintahan tadi lembaga yang memang di dalamnya ada anggaran-anggaran yang berasal dari APBN atau APBD. Nah, berkaitan dengan keterbukaan informasi publik ini, jadi keterbukaan informasi publik ini menjadi tuntutan global, tuntutan dunia. Jadi semua memang harus berbasis digital dan adanya keterbukaan informasi publik. Jadi semuanya bisa mengakses harusnya, kan gitu. Nah, sementara yang tadi Bapak sebutkan undang-undangnya, regulasi berkenaan dengan informasi publik ini nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Salah satu gerbang yang menjadi jalan masuk informasi adalah situs web resmi yang tentunya menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan e-government. Jadi kembali kepada e-government tadi, gitu. Jadi governansi digital atau digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah, gitu kan. Ini eh, runutannya atau memang sejalan dengan tadi berkenaan dengan informasi publik yang setiap produk yang dihasilkan oleh pemerintah, baik itu kebijakan ataupun misalnya kegiatan-kegiatan yang dihasilkan oleh pemerintah menjadi sebuah informasi yang memang harus diberikan informasinya itu kepada masyarakat dan masyarakat menjadi atau memiliki hak untuk mendapatkan informasi itu. Nah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini tentang keterbukaan informasi publik, bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Jadi, teman-teman semuanya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini penegasan, penegasan dari pemerintah bahwa keterbukaan informasi publik ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah, setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah ini harus diawasi oleh masyarakat, oleh publik. Jadi tidak salah dan justru ini menjadi sebuah hak dari masyarakat ketika kita mencoba melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Jadi misalnya yang sederhana saja, yang sederhana. Ketika ada pembangunan jalan, jalan gang di lingkungan sekitar, ketika kita tanya ini anggarannya dari mana? Ini anggarannya dari APBD melalui aspirasi anggota dewan. Oke. Nah, ketika ada pekerjaan itu, rekan-rekan semuanya, maka masyarakat memiliki hak untuk bertanya.
Boleh ditanya, "Ini berapa anggarannya?" Biasanya dipampang di situ ada banner, proyeknya berapa, anggarannya dari mana, pekerjaannya berapa meter, misalnya kan gitu. Kualitasnya seperti apa, dan kita masyarakat secara pribadi, perorangan, boleh bertanya kepada pemerintah. Kalau misalnya tidak sesuai, boleh kita memberikan saran kritik kepada pemerintah, melakukan pengawasan, ini tidak sesuai, ini sesuai, ini bagus, ini tidak bagus. Ini boleh kita bertanya. Namun sayangnya, masyarakat secara personal, masyarakat secara pribadi ini tidak atau jarang sekali atau bahkan tidak pernah melakukan pengawasan. Dan biasanya ada beberapa elemen masyarakat yang giat, yang rajin melakukan pengawasan, misalnya LSM atau organisasi ormas-ormas, itu biasanya berani mereka. Walaupun ada beberapa eh, oknum yang memanfaatkan posisi mereka sehingga melakukan hal yang tidak baik misalnya walaupun ya tidak tadi yang disebut dengan oknum tidak semuanya tapi kita harus patut patut acungkan jempol kepada mereka karena mereka mau melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Jadi ketika ada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah itu menjadi haknya gitu ya. Jadi jangan jangan kaget, jangan aneh dan justru itu harus dilakukan oleh masyarakat. Dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi itu. Maka ini yang disebut dengan keterbukaan informasi publik. Nah, situs web pemerintah sebagai media yang paling mainstream digunakan untuk implementasi keterbukaan informasi publik khususnya di Indonesia. Jadi semuanya berbasis web digital. Jadi semua informasi walaupun sampai hari ini belum dilakukan oleh pemerintah secara masif. Karena kalau misalnya kita mau jujur-jujuran, kita coba cari saja informasi berkenaan dengan desa atau kelurahan atau kecamatan, biasanya informasinya tidak lengkap. Atau informasi yang ada di dalam web itu biasanya sudah beberapa tahun yang lalu, tidak pernah digarap kembali dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi PR kita dan PR pemerintah. Nah, apa sih manfaat keterbukaan informasi publik? Jadi, keterbukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik atau pemerintah itu sendiri. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance. Jadi, di sini simbiosis mutualisme juga gitu di dalam sebuah ekosistem pemerintah dengan masyarakat gitu. Ketika keterbukaan informasi publik masyarakat bisa melakukan pengawasan memberikan saran kritik kepada pemerintah dan pemerintah tidak boleh marah tidak harus marah justru ketika ada yang memberikan saran kritik atau pengawasan itu harus berterima kasih. Manfaatnya demikian. Dan manfaat bagi pemerintah atau badan publik tadi, ya mereka bisa dapat diberikan pengawasan dan mereka bisa mengetahui kelemahan mereka sendiri sehingga mereka bisa meningkatkan pelayanan itu, bisa meningkatkan kinerjanya sehingga terwujudlah pelayanan yang bagus dan terwujud juga menjadi good governance gitu. Oke, kita coba lihat manfaat keterbukaan informasi publik. Satu, adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana, program-program, proses, alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Jadi, eh, manfaat keterbukaan informasi publik itu tadi adanya jaminan hak bagi setiap orang. Jadi setiap diri kita, setiap masyarakat ini tahu rencananya apa sih, programnya apa sih, prosesnya bagaimana sih, pelaksanaannya gitu kan. Dan hasilnya seperti apa sih gitu. Karena ya tadi yang sederhana saja membuat jalan gitu kan. Ini manfaatnya untuk masyarakat. Oke.
Kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, gitu. Jadi, eee, menjadi pendorong, untuk masyarakat dalam melakukan partisipasi. Nah, biasanya, di desa, tingkat desa biasanya mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Jadi, dengan adanya keterbukaan informasi publik ini, mendorong penyelenggara atau ya setidaknya pemerintah lah, gitu, menjadi pemerintahan yang baik. Jadi transparansi jelas, jadi tidak ada anggaran-anggaran yang dimanipulasi, tidak ada anggaran-anggaran yang tidak jelas, semuanya transparansi. Jadi ketika pun ada pertanyaan, ketika pun ada, kritik, jelas sudah transparansi, apalagi yang memang, harus ditutup-tutupi, sudah tidak ada yang tutupi lagi kan gitu, jelas, gitu. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Jadi, dengan adanya era disrupsi hari ini yang perubahannya begitu cepat gitu ya, segala sesuatunya ingin cepat, bahkan pelayanan kepada masyarakat juga kita kan sudah mulai, walaupun sudah sedikit mau lewat ya, ada yang disebut dengan agile government. Agile government itu kan pelayanan yang cergas, pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah secara cepat. Cepat, akurat, menggunakan teknologi informasi sehingga di situ jelas menggunakan internet. Dan, percepatan dalam melakukan pelayanan juga bisa dilihat, sehingga masyarakat dapat mudah mengakses gitu, eee, setiap layanan yang diberikan oleh masyarakat. Oke, rekan-rekan semuanya, sampai di situ mudah-mudahan dapat dipahami sehingga kita akan lebih memahami bagaimana berkenaan dengan digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah, juga berkenaan dengan keterbukaan informasi publik. Silahkan, semoga dapat menambah wawasan untuk rekan-rekan semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.